Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rumadia. Oke teman-teman, kita lagi di Riau, Pekanbaru lebih tepatnya. Kita sekarang sudah bersama dua owner. Nah ini masih muda-muda ini ownernya. Owner dari Gentle Laundry yang kemarin baru bukanya. Kemarin baru buka. Ini hari Sabtu dan kemarin tanggal berapa bukanya? 25 Februari. 25 Februari 2022 di hari Jumat teman-teman. Silahkan perkenalan diri dulu. Halo, saya Fianka. Saya salah satu owner dari Gentle Laundry. Kesibukan saya sebenarnya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Oke. Sekarang sedang sibuk work from home, cuman ini saya lagi merintis usaha laundry teman-teman sekalian. Halo semua, nama saya Catherine. Kesibukan saya saya sebenarnya juga masih fresh grad sebenarnya. Mencari kayak opportunity, kayak bisa ada lowongan pekerjaan apa. Dan kebetulan kemarin ada mendengar kayak opportunity bisnis laundry dan saya tertarik dan ya akhirnya cobain. Oke, keren ya. Kerja, yang satunya free graduate dan mau bisnis laundry. Bisnis laundry kan bisnis recehan loh ya. Kok tiba-tiba bisnis laundry, kenapa ya? Kalau kita lihat sendiri sebenarnya laundry itu walaupun kelihatannya aja recehan, namun saya lihat kesempatannya sebenarnya besar sekali gitu. Karena kalau kita lihat tren di masyarakat ya sebenarnya sekarang kita lihat banyak juga wanita juga udah mulai berkarir. Jadi mereka juga tersibukkan dengan kesibukan kerja, ngurus anak, dan laundry jadinya kadang menjadi suatu kebutuhan yang harus dilakukan, namun mungkin mereka tidak punya waktunya. Yes. Makin sekarang kan waktu semakin berharga, makanya kita rasa kita harus memberikan suatu solusi kepada ibu-ibu yang sibuk bekerja juga atau anak-anak kos yang tidak punya waktu untuk ke laundry, dan kita berikan solusi laundry yang cukup ekonomis namun juga bersih, apalagi di masa pandemi seperti ini. Makanya kita kemarin memikirkan untuk membuka sebuah laundry yang mempunyai kualitas yang oke dan harganya bersahabat. Nah, datanglah Gentle Laundry ini. Gentle Laundry ini. Oke. Maka Catherine mungkin ada tambahan? Iya, untuk kayak laundrynya ini kita mau coba buat sesuatu yang sedikit berbeda dari laundry sebelumnya. Kayak kita seperti nanti mungkin akan dilihat ini laundry kita ini konsepnya bersih dan kita buat senyaman mungkin. Kenapa nyaman juga? Karena kebetulan laundry kita ini berdampingan dengan cafe gitu. Kan laundry yang untuk saat ini kami offer ini ada laundry express gitu, mungkin ditunggu. Mungkin kalau memang ada mahasiswa gitu, mungkin tidak ada waktu harus nugas, bisa pakai spot ini sebagai sambil nugas, sambil nunggu cucian. Jadi dua pekerjaan tertik gitulah, jadi sangat ya gitu. Keren sekali. Ini anak muda dan berbisnis laundry dengan kafe. Ini kayaknya investasinya juga nggak kecil loh. Ini supportnya dari mana nih? Karena saya belum pernah nih membahas tentang dana investasi untuk membangun investasi seperti ini. Kalau boleh share, ini seperti apa sumbernya? Ya saya fresh grad ya, jadi ya masih dari orang tua. Tapi kebetulan juga selama pandemi ini saya adalah kayak trading saham gitu. Ada sedikit lah dapat pendapatan dari sana. Yang dari sana saya masukkan ke sini gitu. Ya belajar. Kalau Kak Bianca sama Saya sendiri ya, saya kan bekerja mungkin sudah kurang lebih 6 tahun ya. Emang kurang lebih dananya itu memang sudah saya sisihkan sedikit demi sedikit, dan saat pandemi work from home saya mulai berpikir ini sebaiknya duitnya diputerin kemana nih. Dan saya ngelihat business opportunity laundry itu sangat-sangat menjanjikan karena ya selama masa pandemi dia juga tetap berkembang, dia juga cukup stabil secara langganannya. Dan salah satu hal yang bikin saya tertarik banget sih sebenarnya, jujur aja saya memang sangat tidak bisa laundry ya. Jadi saya merasa saya harus membuat bisnis yang memberikan solusi kepada orang-orang seperti saya gitu. Jadi ya makanya saya pikir dia cocok karena problemnya ada, marketnya saat pandemi ini juga ada, dan saya kebetulan sudah mengumpulkan sedikit biaya atau dana dari diri saya, jadi saya sisihkan ke sini. Oke, terima kasih. Dari sisi bisnis sendiri, apakah memang dari awal memang sudah memikirkan untuk bisnis laundry awalnya? Kalau saya sendiri sebenarnya saya sempat melihat-lihat beberapa bisnis opportunity lainnya gitu. Salah satunya mungkin kita sempat berpikiran untuk mendingan buka restoran ya, atau berpikir bisnis-bisnis lainnya atau enggak gitu. Setelah kita pikir-pikir lagi, mungkin kalau dari saya itu melihatnya bisnis makanan itu lebih konsepnya itu naik turun. Jadi contoh misalkan mungkin bisnis boba gitu, itu kan mungkin bisnis-bisnis yang setelah 2 tahun pasti ada masa turunnya. Jadi naik kenceng banget, turunnya juga kenceng banget. Sedangkan kalau saya lihat laundry ini adalah bisnis yang cukup stabil. Jadi semakin lama kalau emang pelayanannya bagus, layanannya ada, ya itu akan makin lama makin membesar. Gitu.
gitu. Makanya saya melihat, setelah saya lihat, oh sepertinya lebih baik saya memilih bisnis yang saya bisa kembangkan di kemudian hari. Ya untung-untung saya bisa pensiun. Iya. Iya, sebenarnya sih pengen bisnis ya. Kayak seperti saya rasa banyak lah untuk anak-anak muda seperti saya pengennya bisnis makanan seperti yang Kak Fianka bilang. Kalau nggak kafe atau kayak restoran gitu. Tapi kan kebetulan pas saya begitu balik ke Indonesia setelah kuliah, pandemi, dan kita bisa melihat sebenarnya banyak bisnis yang actually struggling kan. Dan salah satunya itu adalah restoran. Banyak restoran ada yang potong karyawan gitu, dan kebetulan saya mau buka, sepertinya ini kok bukan timing yang tepat juga gitu untuk buka. Sepertinya harus hal yang lain. Kayak seperti dengan kayak saya ngobrol-ngobrol lah sama Kak Fianka ini, kira-kira bisnis apa yang kayaknya oke gitu untuk dibuka dalam waktu pandemi gitu, dan sepertinya laundry gitu. Oke. Sepertinya laundry, mudah-mudahan sesuai ekspektasi ya teman-teman ya. Nah, pada waktu sudah memutuskan bisnis laundry, berarti kan sudah ada bayangan nih laundrynya mau dikonsep seperti apa. Bahkan sudah punya cita-cita pengen penghasilan berapa sih kira-kira dari laundry. Sudah ada bayangan. Saya kalau melihat laundry ini, kan kebetulan kita juga bikin laundrynya sedikit lebih besar ya. Jadi memang untuk pertamanya memang kita 30 juta per bulan. Namun saya ngelihat kita juga punya ruko yang cukup besar ya. Jadi jika kita emang ada langganan atau ada demand yang cukup, sebenarnya bisa banget untuk kita menambah kapasitas produksi kita gitu. Bukan cuma kapasitas produksi, juga vertikal lain seperti mungkin bisnis karpet atau bisnis lainnya itu juga bisa gitu. Sepatu dan sebagainya. Berarti targetnya 30 juta ya? Iya. Saya mau menyampaikan juga bahwa kalau ada calon klien seperti Kak Fianka atau Kak Catherine kan selalu saya tanyain, targetnya mau penghasilan berapa sih? Dari penghasilan itulah kita hitungkan kapasitas produksi yang bisa dicapai dengan mesin berapa. Makanya ditentukan akhirnya 5. Dulu awalnya 8 kalau nggak salah ya. Pertamanya maunya 8. Ih, sini kok kayaknya optimis banget 8. Setelah ketemu 5 aja deh. 5 dulu deh gitu. Ternyata lumayan biayanya gitu. Ya, dikiranya murah. Tapi gini, murah atau mahal kan relatif. Dikala memang hasil itu bisa sesuai dengan investasi yang dikeluarkan dan kita ada target untuk pengembalian balik modal lah seperti itu di bulan tertentu, ya itu seharusnya akhirnya ujungnya murah. Kan target kita mau berapa sih ROI-nya, misalnya 5% per tahun, per bulan misalnya, atau 10% per bulan. Nah itu kan tinggal nanti berjalan waktu. Tadi Kak Fianka atau Kak Catherine juga sempat menceritakan bahwa bisnis laundry itu stagnan atau malah naik lah. Rata-rata kan naik, tapi memang ada yang pelan, ada yang langsung cepet seperti itu. Nah jadi tadi udah disampaikan targetnya 30 juta. Mudah-mudahan ya ini karena musim hujan ya 2 bulan 3 bulan tercapai ya. Amin. Siap. Ini kan Kak Fianka kan Jakarta ya. Memang asli sini sama Kak Catherine. Saya emang dari sini, Asli udah ya? lahir dari sini. Asli Pekanbaru. Asli Kalau Kak Pekanbaru. Fianka? Saya Ini kakak adik atau gimana sih? Sepupuan. Oke. Saya sendiri itu sebenarnya lahirnya di kota Dumai. Jadi di Dumai. satu kota yang lebih kecil daripada Pekanbaru. Iya. Saya kebetulan kerja di Jakarta, cuman kan karena pandemi ini banyak kan work from home sejak 2 tahun yang lalu. Jadi saya mulai melihat opportunity bisnis apa sih yang bisa saya lakukan di kampung halaman saya gitu. Ya. Akhirnya bukalah ini di titik ini. Iya. Rukonya sewa masih ya? Sewa. Oke. Terus ada bayangan untuk bikin kafe juga dicampur dengan laundry, memang dari awal memang sudah kepikiran seperti itu konsepnya? Iya, soalnya kita pingin kayak sesuatu yang meng-offer something different lah compare others. Awal yang kita sebagai orang awam, apa tempat nongkrong ya, soalnya kayaknya laundry sekarang canggih-canggih, nggak kayak jemur-jemur itu kan lama. Yang ini kita bisa nge-offer speednya itu loh, dan kita mau coba take advantage kayak hal itu gitu. Jadi kita mungkin orang sekarang kayak sat gitu, maunya yang cepet-cepet, kayak maunya yang kayak produktif gitu kan. Kayak nggak cuma satu nunggu atau apa, kayak bisa sambil kerja sambil apa gitu. Kayaknya kita perlu review nanti banner-banner yang ada di luar. Misalnya ada yang di luar itu banyak tulisan, itu kayaknya nggak kebaca. Kalau gambar-gambar mungkin lebih enak. Jadi langsung nancep. Kalau tulisan seperti itu, itu nggak sempet itu baca. Dua detik lah. Itu kalau langsung ngerem ya ditabrak dari belakang, itu kasihan itu nanti. Ini nggak bisa dibaca. Kalau memang yang mau diunggulkan tadi terkait ini adalah Laundry Express, ada kafenya, ditulisin aja gede-gede di luar. Terkait bahwa laundry ini 1 jam selesai, cuci 1 jam atau 2 jam selesai, tapi kasih tangga bintang kalau nggak ada antrian. Nah, self service pun bisa dilakukan. Kemarin pas saya di Medan yang saya ceritain tadi, 10 stek mesin itu nggak terlalu, ya ngantri, saya aja ngantri loh dengan 10 stek mesin. Jam setengah 1 malam saya nyuci, itu rame. Karena di depan hotel saya dari kamar itu ngeliat,
rame terus itu. Tapi siang nggak terlalu rame, mungkin orang beraktivitas, ada yang kuliah, ada ke kantor dan sebagainya. Tapi malam rame banget. Nah itu juga bisa jadi peluang dikala konsepnya seperti ini. Karena yang saya lihat itu kan yang gede tulisan Gentle Laundry-nya. Nggak apa-apa sih, mau narsis kok. Kalau saya balik, saya gedein promonya. Mereknya nanti dulu, satu saat baru mereknya. Tapi nggak apa-apa, namanya orang kan punya strategi masing-masing. Kalau saran saya, karena ini masih baru, banyak orang yang memang belum kenal Gentle Laundry, orang lebih pengen tahu manfaatnya, fungsionalnya dari sisi laundry ini, mending keunggulan dari laundry ini. 1 jam selesaikah, berapa rupiah dan sebagainya, itu digedein. Menurut saya seperti itu. Menurut saya sih. Yes. Ini kan sudah buka, ini hari kedua. Kemarin pas opening seperti apa? Apakah ramai sekali orang yang datang, ngantri dan sebagainya? Atau seperti apa? Kebetulan untuk soft opening kemarin itu kita soft opening ya? soft opening benar, belum grand. Oh, grand openingnya ada lagi. Jadi masih close friends and family. Tapi kalau misalnya ada orang lain datang ya kita tetap terima. Oke. Gitu. Friends and family. Friends ya? and family. Perlu disebar lagi ya brosurnya sambil disiapkan timnya, belum tentu sudah siap atau belum. Gitu ya Mas Taufik. Timnya udah siap. kurang, timnya kurang. Berarti itu tadi. Jadi catatan kita adalah di setiap perusahaan selalu kayak gitu. Bagian marketing sama bagian produksi itu kadang nggak ketemu nih. Si marketing pengen dapat closing sebanyak mungkin, produksinya kadang nyerah-nyerah. Jangan dikasih lagi. Nah itu ini harus imbang dulu. Laundry untuk pertama kali buka ini kan rencananya kan kita masih terima semuanya. Ya semua servis kan ada. Laundry kiloan ada, cuci lipat, self-service ada, laundry satuan, stroller, sepatu dan lain-lain ada. Nah mungkin ada yang mau disampaikan lagi kakak-kakak ini? Kalau kita lihat sebenarnya Gentle Laundry itu bisa memberikan pengalaman laundry yang sedikit berbeda dari kompetitor lainnya. Jadi tidak hanya dari segi kualitas layanan, namun juga secara experience dalam laundry tersebut gitu. Jadi kalau dari layanan kita juga memberikan laundry yang express, yang sangat detail dalam memilah dan penangatan dalam setiap bajunya. Tapi juga secara experience memasuki laundry, apalagi buat rekan-rekan yang mungkin sedang bekerja atau sibuk sama keluarga, ini seperti a small getaway gitu. Jadi contoh hektik banget di rumah, waduh nih cucian tumpuk, silakan datang ke sini gitu. Tidak hanya kualitas bajunya yang bagus, tapi juga kamunya seneng gitu. Wah, nyaman keluar dari keluar dari rumah, duduk ngafe ngopi, mungkin kerja atau nonton drakor di sini bisa juga gitu. Internet juga cepat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Catherine mau nambahin? Nggak ada. Itu aja berarti. Oke, jadi memang kalau ke Gentle Laundry, jadi orang-orang bisa nongkrong sepuasnya di sini. Bener. Selama beli minuman? Iya. Selama nyuci? Iya. Oke, selama nyuci. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Iya. Tadi kita bersama Pak Ketua Asosiasi Laundry Riau, kita undang teman-teman. Meskipun ini laundry ya teman-teman bisa lihatlah, sesama laundry memang harus bersatu sih. Iya benar. Jadi teman-teman pun kalau mau foto-foto boleh loh, minta difotoin boleh. Kalau malu-malu silakan datang ke sini. Nah ini promo laundry gratis atau diskon yang lainnya sampai kapan itu Kak? Kalau misalkan untuk laundry gratisnya kita hanya 2 hari sampai hari ini. Sedangkan kalau misalkan yang diskon 25% kita adakan 1 minggu setelah laundry gratis. Oke, sampai 1 minggu ke depan. Sip, mantap. Terus ke depan rencananya mau ada mungkin Gentle Laundry kalau sudah siap. Kira-kira yang nonton kayaknya jatuh cinta dengan tampilannya dan sebagainya. Apakah ada franchise-nya mungkin ke depan dan sebagainya? Iya. Kedepannya kita juga ingin meranah ke bisnis franchise. Ini juga ngebantu teman-teman yang mungkin bingung gitu. Oh konsepnya seperti apa, pemilihan warnanya seperti apa, bagaimana layout yang baik, gimana cara menarik logo yang baik. Nah itu kita bisa memberikan jasa franchise juga. Jadi teman-teman bisa diberikan konsep, diberikan kurang lebih arahan juga kira-kira laundry seperti apa. Ya nanti kita bantu. Cie keren. Gitu. Keren teman-teman. Kita sudah punya goal yang jelas, tujuan yang jelas laundry ini atau bisnis ini mau dibawa kemana. Dimanapun juga kita ada optimis, di sisi yang lain kita juga harus realistis juga dengan keadaan. Saya selalu menyampaikan ke Kak Fianka, Kak Catherine atau mungkin klien yang lain bahwa kita harus punya goal yang jelas. Misalnya break even point dalam bulan pertama misalnya. Biar nggak nombok itu gimana sih? Biar omset rame seperti apa? Makanya kita sebagai manajemen yang mendampingi selama ini ya kita terima kasih atas kepercayaannya. Beliau-beliau ini memilih kami. Iya,
Kenapa memilih kami ya? Belum ada itu pertanyaan itu katanya. Waduh. Nah, memilih Apik Management kenapa ini? Kalau kita sendiri sebenarnya pas kita mau membuka bisnis laundry, kita memang pengennya didampingi sama expert-expert karena memang goal kita di ujungnya adalah membuat franchise gitu. Ya. Jadi kita tidak mau dilatih mungkin sama orang-orang yang mungkin baru sebentar banget pengalamannya dalam bisnis laundry. Jadi kita memang mencari the best of the best di Indonesia. Dan kebetulan kita emang udah melihat beberapa pelatih-pelatih lah sebelumnya. Ya. Dan kita ngelihat dari cara memikirkan konsep, dari cara menjalankan pelatihannya, cara menghandle pakaiannya, kita melihat Apik Management itu salah satu yang paling baik di kelasnya gitu. Jadi pas kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita merasa cocok dan akhirnya kita memilih untuk masuk ke Apik Management. Gitu. Yes, terima kasih. Luar biasa, Ciko. Jangan ngelamun aja. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang nonton. Silakan. Oke, paling kalau untuk teman-teman yang lagi di daerah Pekanbaru dan pengen mempunyai pengalaman laundry yang sedikit berbeda, silahkan mencoba Gentle Laundry dan buktikan sendiri kualitasnya. Mungkin buat teman-teman rekan-rekan bisnis kalian yang lagi memikirkan untuk mau bisnis apa sih gitu, bisa ngelihat bisnis laundry. Kalau sharing dari pengalaman kita, tetap jangan buru-buru, milah-milah yang mana yang dirasa cocok tidak hanya untuk marketnya, tapi juga skill dan keinginan teman-teman sih gitu. Bikin bisnis bukan sesuatu yang gampang ya, kalau saya lihat ya. Memang semuanya butuh proses, jadi menurut saya take your time dan kalau bisa, kalau udah yakin segera eksekusi. Segera eksekusi. Kak Catherine, ada lagi yang mau ditambahkan? Selamat bermalas-malasan, Yeah. cuci baju di Gentle Laundry aja. Yeah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan inspirasi ya dari sharing berdua ini, pemudi-pemudi ini ya, ini untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi gimana beliau-beliau ini memutuskan untuk bisnis laundry dan cafe yang dijadikan satu. Ya harapannya adalah menjadi salah satu laundry terbaik lah di Riau ini, di Pekanbaru ini, untuk jadi pilihan warga Pekanbaru. Terima kasih mempercayakan kepada Apik Management. Semoga nggak mengecewakan ya. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Apik Primadia undur diri. Bye-bye. Terima kasih. Halo, saya Priyanka, saya ownernya Gentle Laundry. Saya menggunakan aplikasi Maju untuk POS sistem kami. Salah satu alasannya karena Maju mempunyai after sales service yang sangat baik ya. Jadi orang-orangnya bisa dikontak even after working hours, karena saya sendiri memang baru lumayan free setelah working hours dan mereka sangat-sangat membantu sekali. Setiap kali ada masalah sangat sigap saat saya menelpon. Namun sepertinya trainer di Pekanbaru tidak terlalu banyak. Jadi memang saat saya mau nge-schedulein kayak saat training memang agak kesulitan untuk kita dapat jadwal yang tepat gitu. Jadi semoga kedepannya Maju bisa mempunyai lebih banyak trainer ya di Pekanbaru supaya segala demand yang dibutuhkan di Pekanbaru dapat terpenuhi. Terima kasih. Iya, kalau bisa nanti saya dikasihkan diskon dan gratis yang lebih baik lagi. Terima kasih. Yeah.